Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya Priangan TV. Kembali lagi bersama saya Rifda Zudia di program Ulas Berita Harian Umum Kabar Priangan edisi Selasa 27 Mei 2025. Gimana nih kabarnya Baraya Priangan TV? Semoga dimanapun Anda berada sedang dalam keadaan sehat walafiat agar bisa terus menyaksikan tayangan-tayangan menarik dari channel Priangan TV. Ya, seperti biasa nih Baraya, di kesempatan kali ini saya ditemani oleh rekan saya, Saudari Rosmayanti. Ya Teh, kita di kesempatan kali ini akan menyajikan sejumlah berita menarik, yang paling menarik dan terhangat yang datang dari wilayah Priangan Timur, mulai dari Kota Tasikmalaya hingga Kabupaten Pangandaran. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke berita pertama yang sudah termuat di halaman utama, yang mana ini datang dari wilayah Bandung, yaitu KDM, Gubernur Jawa Barat, Gubernur kita, berikan bonus Rp 1 miliar untuk Persib Bandung. Nah, seperti kita ketahui bahwa Persib Bandung ini memang berhasil memenangkan Liga musim 2024-2025. Nah, KDM selaku gubernur ini memberikan hadiah bonus untuk para pemain sebesar 1 miliar yang memang itu dari kocek pribadi Pak Gubernur gitu ya. Di sini Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menepati janjinya memberikan uang sebesar 1 miliar kepada skuad Persib Bandung sebagai bonus atau artos kadedeh setelah Maung Bandung meraih gelar juara back-to-back BRI Liga 1 2024-2025. Kurang dari 24 jam setelah menyampaikan ucapannya akan memberikan bonus tersebut langsung cair dalam bentuk uang tunai. Nah, penyerahan bonus 1 miliar dilakukan langsung oleh KDM di gedung DPRD Jawa Barat Jalan Diponegoro, Kota Bandung pada Senin 25 Mei 2025, turut menyaksikan diantaranya Ketua DPRD Jabar Ono Surono. Wah, ini pasti luar biasa sekali ya Teh. Dengan rupiah yang diterima oleh para pemain Persib ini tentunya bisa menjadi penyemangat untuk para pemain agar bisa berliga, bertanding di kancah Asia gitu ya, sesuai harapan Pak KDM untuk Persib Bandung. Oke Teh, kita lanjut. Kita akan lanjut, Baraya, ini di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Kalau tadi tentang Maung Bandung ya, yang selalu menggaung gitu ya. Sekarang kita akan berbicara soal Singaparna ya. Di sini ada informasi bahwa Singaparna lambat berkembang jadi sorotan karena dinilai kumuh ya. Kenapa kok bisa dinilai kumuh? Kita akan bacakan dulu informasinya. Di sini penataan infrastruktur di Singaparna sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya di sini mulai menuai sorotan dan kritik tajam dari berbagai kalangan kawasan yang semestinya menjadi etalase kemajuan daerah. Justru dinilai kumuh, kemudian semrawut dan jauh dari standar sebagai ibu kota kabupaten. Karena memang Singaparna itu dekat dengan kantor-kantor pemerintahan ya, termasuk di situ juga ada kantor bupati, termasuk DPRD juga gitu. Nah, di sini ada salah satu potret yang tim kami temukan di lapangan, Baraya. Ini salah satu kawasan di daerah Singaparna, kalau tidak salah ini dekat dengan alun-alun ya. Dekat dengan alun-alun, di belakang alun-alun kalau tidak salah ya. Kita akan bacakan dulu informasinya, Baraya. Di sini minimnya fasilitas dasar seperti trotoar, kemudian buruknya manajemen pedagang kaki lima atau PKL, hingga di sini stagnasi pembangunan menjadi sorotan utama masyarakat. Di berbagai titik di luar yang semestinya menjadi ruangan bagi pejalan kaki justru rusak dan sempit katanya ya, bahkan berubah fungsi menjadi lahan parkir dan tempat berdagang. Berarti ini berbicara soal fungsi suatu tempat ya. Karena memang tepatnya menjadi ibu kota dari salah satu kabupaten, tentunya berbicara alun-alun dan sekitarnya memang harus ada hal yang memberikan hal-hal yang daya tarik kemudian hal yang diharapkan oleh masyarakat. Ketika tadi sudah ada kritik tajam dari masyarakat dari mulai tempatnya yang sempit, kemudian kumuh dan seperti tidak terawat, artinya tempat-tempat yang seharusnya tadi dijadikan sebagai fasilitas umum seperti trotoar ini malah dijadikan sebagai tempat parkir dan para pedagang kaki lima. Tentunya pasti menuai kritik dari pemerintah. Tapi kita akan bacakan dulu informasinya. Di sini juga disampaikan bahwa
Kritik serupa juga disampaikan oleh Noni, katanya sebagai satu warga dari Kecamatan Singaparna yang memang menyayangkan lambatnya respon pemerintah dalam menata pasar. Kemudian di sini juga disampaikan bahwa meski revitalisasi alun-alun Singaparna pernah dilakukan, masyarakat menilai penataan kawasan sekitarnya terkesan masih setengah hati gitu dalam dekade terakhir. Jadi mungkin masih belum membuat masyarakat merasa senang ya dengan adanya perbaikan yang telah dilakukan, sehingga masih menuai banyak kritik. Mudah-mudahan dalam hal ini ketika sudah muncul beberapa kritik dari masyarakat, tentunya langkah yang diambil juga oleh pemerintah bisa memberikan kesejahteraan juga untuk masyarakat ya, solusi juga. Jadi kita tidak fokus pada permasalahan, tapi kita fokus pada solusi yang akan dilakukan. Begitu Teh Rifda. Boleh dilanjut Rifda? Ini mungkin menjadi berita penutup nih Teh. Berita penutup di episode kali ini, yang mana ini datang dari wilayah Garut. Lagi-lagi ini kota Garut ini memang masih ramai seputar pencabulan ya Teh. Namun ini yang bikin mirisnya ini terjadi pada siswa SMP di Garut yang jadi korban pencabulan. Nah, di sini polisi telah menetapkan 2 tersangka sebagai pelaku yang melakukan pencabulan kepada siswi SMP. Nah, kita bacakan terlebih dahulu. Seorang siswi sekolah menengah pertama di Kabupaten Garut, Jawa Barat menjadi korban pencabulan yang diduga dilakukan oleh kekasihnya dan seorang pria dewasa berinisial A yang berusia 32 tahun. Kasus ini kini tengah ditangani oleh pihak kepolisian setelah sebelumnya sempat diduga sebagai penculikan. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Garut AKP Joko Prihatin menyampaikan peristiwa tersebut terjadi pada pertengahan Mei 2025. Awalnya pihaknya menerima laporan masyarakat mengenai dugaan penculikan terhadap seorang anak perempuan oleh seorang pria dewasa. Di sini Joko pada Senin 26 Mei 2025 mengatakan bahwa setelah kami melakukan penyelidikan, ternyata kasus ini bukan murni penculikan, melainkan mengarah pada dugaan pencabulan terhadap anak. Membaca berita ini tentunya miris sekali, apalagi bagi kita orang dewasa ya Teh, yang sudah melihat banyak fenomena pencabulan ini terjadi pada anak yang semestinya anak ini beraktivitas secara aman, bebas gitu ya Teh, tanpa mengalami trauma secara psikologis yang nanti ke depan itu akan mempengaruhi masa depan anak. Nah, di sini di Garut ini masih terus diselidiki kelanjutan kasusnya. Dan di sini Joko juga mengingat usia kekasih korban dikatakan bahwa yang masih di bawah umur, pihaknya menitipkannya di LPKS, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Di sisi lain proses hukum terus berlanjut sesuai dengan aturan perlindungan anak ya. Kita doakan semoga dengan adanya kasus ini ya Teh, ini menjadi tamparan bagi para orang tua juga, apalagi orang dewasa dalam mengontrol, menjaga anak-anaknya jangan sampai lepas dari penglihatan kita ya Teh. Betul. Dan dipastikan juga mengawasi anaknya itu tetap ada di lingkungan yang aman gitu. Apalagi seperti kita ketahui tadi bahwa ini awalnya itu dikiranya penculikan ya Teh, ternyata ini mengarah kepada pencabulan. Dugaan pencabulan. Dan kita juga berharap para pelaku ini mendapatkan hukuman yang setimpal dengan apa yang mereka lakukan kepada korban. Mungkin itu ya Teh yang bisa kita sampaikan. Sejumlah berita yang sudah kita ulas tadi itu bisa selengkapnya dicek ya Teh di portal kabarpriangan.pikiranrakyat.com untuk mendapatkan kejelasan informasinya. Dan juga agar tidak ketinggalan berita-berita menarik dan terhangat lainnya, jangan lupa di subscribe channel Priangan TV dan juga boleh di like, komen, dan juga share ya. Saya Rifda Zudia pamit undur diri, sampai bertemu di episode berikutnya. Mohon maaf atas segala salah kekurangan. Saya Rusmati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.